Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Isnaini, bertugas di SMP Negeri 4 Wongsorjo 1 Atap. Saya sebagai kepala sekolah di sana dan kepala sekolah promosi sudah bekerja kurang lebih 1 tahun. Kondisi pendidikan di sana awalnya kan kami sebagai kepala sekolah promosi ya. Sebelum saya masuk memang untuk sekolah SMP 4 1 Atap Wongsorjo ini kan satu lokasi sama SD 6 Alas Bulu. Nah, sebelum saya masuk di sana memang kepala sekolahnya 1. Jadi 2 sekolah dikepalai oleh 1 orang. Nah, ketika saya masuk ini sudah definitif saya sebagai kepala sekolah di SMP 4 Wongsorjo 1 Atap. Memang ketika saya masuk karena kami ini promosi belum pernah jadi kepala sekolah. Jadi di sana memang banyak yang baru buat saya dan tidak sesuai dengan bayangan saya di sana. Satu, lokasinya cukup jauh. Kami dari rumah ke lokasi itu kurang lebih 35 kilo dan medannya cukup sulit. Orang sana itu mengatakan jalannya itu jalan makadam. Makadam itu tanah yang ditanami batu yang cukup besar sehingga butuh waktu. Kita pakai mobil pun bisa juga sangat sulit sekali. Lalu di sana masyarakatnya terkait dengan pendidikan ya kurang perhatian dari orang tua itu minim sekali. Nah, maka itu saya punya prinsip ketika saya masuk kami gerilya sudah. Jadi kami ingin tahu kondisi wali murid secara keseluruhan. Kami tugaskan guru-guru untuk home visit. Kami ingin tahu kondisi ekonomi dan juga kondisi sosial anak-anak. Memang banyak orang tuanya itu yang kerja di luar kota memang ya. Jadi anak-anak itu kurang begitu perhatian dari orang tua. Alhamdulillah kami kerjasama, kami jalin hubungan dengan pertemuan-pertemuan. Alhamdulillah ini sudah berjalan kurang lebih sudah mencapai 75%. Alhamdulillah. Dan guru-guru di sana alhamdulillah cukup semangat ya. Itu ada yang jaraknya sampai 50 kilo ada dari rumah ke sekolahan. Dan itu umurnya kurang lebih di atas saya. Itu masih tetap semangat. Dan kami juga gerilya ke rumah-rumah. Kebanyakan anak-anak SD itu di sana paling tidak itu ya langsung kalau nggak sekolah ya masuk ke pondok pesantren juga. Di pondok pesantren itu belum tentu anak itu sekolah. Nah, sehingga kami kerjasama dengan masyarakat sana termasuk komite untuk mendatangi beberapa rumah. Alhamdulillah dari masyarakat banyak yang antusias sehingga banyak yang masuk di sana. Nah, ternyata kami ngomong-ngomong sama masyarakat sana memang kebanyakan anak-anak di sana kan paling tidak dari SD itu sudah kerja. Makanya kemarin ketika awal masuk pandemi itu kan kita belajar di rumah kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan itu kita juga ada hubungan sama sekali karena di sana nggak ada sinyal. Kita belajar di rumah nggak bisa, sudah akhirnya kami bentuk istilahnya apa guling. Sebenarnya itu nggak ada konsep itu nggak ada, tapi kami membuat itu sendiri semacam itu. Jadi gurunya yang keliling dari kelompok kami bentuk satu kelompok itu kurang lebih 4 anak. Ternyata karena jaraknya cukup jauh antara kelompok 1, kelompok 2 dan guru paling tidak satu hari dua kelompok dan jalannya cukup tantangannya luar biasa. Akhirnya itu cuma berjalan 1 bulan. Akhirnya kita alhamdulillah ada surat edaran dari Dinas Pendidikan. Kita dijadikan sebagai tahap 1 sekolah yang dijadikan simulasi tatap muka. Memang luar biasa seperti di luar apa yang saya pikirkan. Sehingga kami aja sudah berumur 54 tahun, kami masih ingin semangat biarpun di sekolah sebenarnya tidak mungkin kita terapkan, tapi tetap guru-guru tetap sama kami ikutkan untuk mengikuti itu. Nah, sehingga dengan cara ini sepertinya cocok untuk program ini ya yang diselenggarakan ASDB, membuat game dengan ide-ide dan seterusnya, sehingga kami ikut belajar di sana. Jadi dengan sistem semacam itu untuk pembelajaran memang cukup mengena terhadap anak-anak. Karena kami sendiri guru matematika, kami jadi guru sudah hampir 30 tahun. Itu kami cuma untuk mengembangkan di RPP dan juga di alat peraga dan juga metode. Biarpun itu kami robah, itu tetap nggak bisa maksimal Mas. Apalagi anak-anak sudah kita siapkan dengan alat peraga dan sebagainya.
itu paling tidak anak itu bisa konsentrasi cuma ya 10 menit itu bisa konsentrasinya cuma 10 menit. Setelah itu sudah nggak bisa konsentrasi. Tapi dengan bermain ini, anak-anak ini diajak bermain tanpa sengaja, ternyata anak ini di situ ada unsur belajarnya. Dan juga apalagi kita masukkan materi-materi sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Jadi cukup mengena. Itu saya rasa baik dari tingkatan dasar yang bawah, PAUD sampai ke SMA pun bisa diterapkan. Jadi saya bangga ya dengan adanya semacam ini. Saya tidak pernah adanya semacam ini. Saya ngerjakan kalau di sekolah nggak ada waktu dan juga nggak ada internet. Saya belajarnya di rumah, dan itu pada waktu saya belajar paling tidak saya buka internet jam 8 ke atas, jam 8 malam. Saya juga cari-cari dengan permainan itu, sehingga saya ketemu, oh ini bisa gabung dengan yang lain, saya gabung dengan lain. Lalu dengan materi yang disampaikan oleh para pengajar kemarin juga saya terapkan di sana. Sehingga ya sampai jam 12, jam 1 malam itu kami nggak terasa, cukup asik sekali. Rasa capek, rasa jenuh, nggak ada. Sehingga kadang-kadang saya diingatkan sama istri, Pak sudah mulai tidur, istirahat dulu, besok mau berangkat lagi. Nah ini, jadi saya sendiri sudah usia semacam ini ya, cukup senang sekali, apalagi anak-anak. Saya sendiri memang pokoknya luar biasa sudah kalau ini memang diterapkan di pendidikan ya. Sepertinya program-program yang di kurikulum yang sudah, sepertinya saya cocoknya dengan yang ini. Ya karena memang saya aja sudah senang, apalagi bagi anak-anak pasti sudah itu. Nah jadi itu Mas. Jadi saya memang belajar di situ tanpa mengenal waktu sudah. Saya juga buka internet, saya lihat-lihat yang lain, aplikasi yang lain, ternyata cukup banyak ya. Cukup banyak, sepertinya saya sendiri juga ketinggalan.